mungkin ada data dari salah Ya, satu Bu. sektor, mungkin sektor perhotelan atau sektor retail, penurunannya sampai berapa persen Pak kemarin karena dampak pandemi ini? Loh, penurunannya itu kalau di hotel itu sampai tidak terima tamu, sampai tutup hotelnya. Tutup. Jadi tidak menerima tamu sama sekali. Saya sempat ketemu sama pengusaha hotel. Saya bilang, kenapa sampai harus tidak terima tamu? Karena kalau terima tamu dan tidak terima tamu itu ruginya lebih banyak lagi. Ya, sehingga hotel itu betul-betul ditutup. Tidak terima tamu sama sekali. Nah, kemudian untuk mall, ya. Nah, ini juga ada pembatasan jam beberapa waktu yang lalu itu. Ini memang ya kalau kita masih buka itu kita bertahan, ya. Bagaimana supaya ekonomi ini masih tetap jalan, ya walaupun dalam keadaan yang berat. Para pengusaha pun saat ini bisa berjalan saja usahanya, ini bisa bersyukur. Kemarin itu pada saat THR ini paling berat dirasakan, karena waktu itu kita itu bagaimana memperjuangkan betul bagaimana supaya karyawan ini bisa menerima THR, ini sudah luar biasa. Ya. Pengusaha sampai mengatakan, kita sudah tidak berbicara untung rugi, kita sudah berbicara untung, kita masih bisa bertahan, ini kita bersyukur. Ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya disampaikan kepada para pekerja, dan pekerja bisa mengerti itu. Nah, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan ini juga lebih besar ya untuk masa pandemi ini, karena kita memberikan vitamin, kita memberikan suplemen, kita memberikan alat-alat untuk APD yang mestinya itu tidak dianggarkan, itu harus keluar dan dengan biaya yang sangat besar. Nah, inilah yang kemarin itu juga kami sayangkan. Kenapa? Kemarin itu harga masker saja sudah sampai harganya luar biasa. Ya, harga yang dulunya itu murah, kemarin itu harus didapatkan dengan sangat mahal menurut saya. Ini hanya untuk APD. Sementara kita buka itu sekarang harus memberikan fasilitas seperti tempat cuci tangan, disinfektan, kemudian termogan untuk mengetes suhu tubuh. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dan cukup besar. Waktu itu kami cari termogan saja sudah susah sekali, harganya juga sudah mahalnya minta ampun. Kita mau beli saja barangnya tidak ada, ya sampai seperti itu. Padahal kita harus punya, karena kalau tidak punya itu tidak bisa menjalankan kegiatan usaha. Nah, ini adalah situasi-situasi yang memang sudah luar biasa. Ya, cuma kemarin ya sudah akhirnya dikeluarkan, cari masker berapa banyak, itu juga kita kasih vitamin supaya daya tahan tubuhnya meningkat, supaya tidak terserang atau tidak terkena COVID. Kita di perusahaan ini berupaya bagaimana supaya di perusahaan kita ini karyawan juga tidak terkena COVID. Karena apa yang terjadi, kalau sampai ada yang kena, itu sudah luar biasa. Ya. Karena apa? Pasti menjadi klaster baru, kemudian usahanya ditutup, kita berjalan saja sudah berat kok malah ditutup. Ya sebetulnya kalau dalam situasi seperti itu ya, betul. Tapi kan ya inilah yang kita hadapi, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk masa pandemi ini memang sudah luar biasa. Saya optimis bahwa untuk berbicara terkait dengan UMK 2021, kita juga semuanya tidak tahu kan bagaimana 2021. Tapi anggaplah kalau itu harus ditetapkan, maka sudah ada aturannya. Saya pikir aturan ini memang harus dijalankan. Misalkan aturan itu diterapkan, mungkin UMK itu tidak naik ya, tetapi malah turun, kan begitu. Tapi apabila itu terjadi, faktanya demikian, bahwa sekarang karyawan yang bekerja pada kenyataannya banyak yang pendapatannya turun. Ya. Banyak yang sekarang ini dirumahkan, banyak yang sekarang ini melakukan WFH. Tidak semuanya menerima gaji penuh. Saya ada yang ketemu dengan mereka, mereka juga katakan bahwa pendapatannya pun turun. Ya. Tetapi hal ini juga dijalankan. Kenapa? Karena memang semua tahu situasinya. Perusahaan dipaksa pun ya nggak siap, perusahaan dipaksa pun ya nggak kuat. Gitu. Nah, ini adalah situasi yang terjadi. Jadi memang harus ada pemahaman. Kalau misalkan kesempatan ini saya ajak pada para serikat buruh yang memperjuangkan hak-hak para
buruh ini untuk bagaimana kita mengambil simpati untuk ya supaya kalau dalam situasi sulit ini pengusaha dibantu, manakala nanti situasinya membaik ya tolong bekerja dibantu gantian ya. Nah, ini adalah suatu komunikasi yang mungkin lebih enak begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.